Halo semua, dimanapun Anda berada. Asik. Siapkan handsfree, siapkan cemilan, jauhi keramaian, dan selamat menonton. Dan inilah Hansan Racing Dragon 2022. Taiko-sama Kotokai no Gi. Mengambil latar waktu pada tahun 1592. Jepang yang kala itu dipimpin oleh Laksamana Wakizaka berhasil menginvasi beberapa wilayah Korea. 13 April 1592 Busan. Pasukan Wae berhasil berebut benteng Busan dan menjajah ibu kota Joseon dalam waktu 20 hari. Raja Seonjo, pimpinan Korea, lari ke Pyongyang selagi pasukan Wae menyerang ke utara. Joseon tampaknya berada di ambang kehancuran. Angkatan Laut Korea yang kala itu dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin berhasil menghancurkan 42 kapal Wae di pantai selatan Goseong. Di markas Wae Busanpo Gyeongsangdo, Jepang, Admiral Jepang yang dipimpin oleh Wakizaka mendapat kabar kekalahan setelah pasukannya untuk kali pertama berhadapan dengan kapal kura-kura milik Angkatan Laut Joseon yang dipimpin oleh Yi Sun-shin. Bokaisen alias monster laut. Begitu sebutan julukan bagi kapal yang sanggup menebar ketakutan bagi semua musuhnya itu. Namun, tidak demikian dengan Wakizaka. Ia yakin bakal mengungguli Yi Sun-shin dalam pertempuran laut nanti. 5 hari sebelum serangan ketiga, di markas Angkatan Laut Korea, para pemimpin berkumpul yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin. Hasil rapat tersebut membuat Yi Sun-shin bimbang antara bertahan atau menyerang duluan. Tentu saja rapat tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah rapat selesai, Sun-shin bersama Ketua Nah membicarakan masalah kapal kura-kura yang tersangkut waktu pertempuran di hari kedua kemarin. Yi Sun-shin ingin dibuatkan kapal kura-kura dengan desain terbaru dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, ia menerima pesan dari Sang Mulia Raja Korea bahwa Yang Mulia telah meninggalkan Pyongyang dan menuju ke Uiju melalui perbatasan barat laut dan kemungkinan mencari perlindungan di Ming, Cina. Itu artinya nasib tanah air mereka sekarang terancam dan Joseon pun nampaknya berada di ambang kehancuran. 형성이 문제가 아닙니다. 문제는 우리 귀부를 생각하시고. Wakizaka beserta bawahannya bernama Watanabe dan Manabe mulai menyiapkan strategi perang laut nanti. Kekhawatiran mereka tentu karena kapal Yi Sun-shin yang digadang-gadang memiliki meriam mematikan yang mampu menembakkan martil sejauh 200 meter. Serta kapal Bokaisen yang dijuluki hantu laut itu sulit dikalahkan. Jepang pada saat itu memang jago pertempuran darat. Tapi untuk pertempuran laut mereka lumayan sulit karena harus berhadapan dengan kapal milik Laksamana Yi Sun-shin. Wakizaka pun mengirim Sahei untuk memata-matai Angkatan Laut Jeolla. Sementara itu, Yi Sun-shin mendapat kabar kalau semua wilayah di Korea hampir diduduki oleh Jepang. Benteng terakhir mereka ialah markas Angkatan Laut di Joseon. Laksamana Won menyarankan agar mereka menjaga tempat ini dari gempuran Jepang nanti dan mementingkan defensif daripada menyerang. Bawahannya ini pun bertanya, apakah nanti mereka akan menyerang atau bertahan saja? Yi Sun-shin menjawab, pertempuran kita selanjutnya akan menentukan nasib perang ini. Seraya beliau sambil memandangi kapal kura-kura yang masih dalam tahap pembangunan itu. Di pihak lawan, Laksamana Wakizaka mengirim pesan ke sekutunya Kato untuk segera bergabung dengan mereka dalam misi penyerangan Angkatan Laut Korea. Dengan imbalan, Wakizaka akan memberikan semua wilayah penaklukannya dijual do jika mereka menang. Rencananya ini pun mendapat pertentangan dari Watanabe, dikarenakan kesiapan mereka tidak memadai, juga pemberian wilayah dijual do cukup berlebihan. Namun, Wakizaka bersikeras agar mereka tetap dalam rencana yang telah disusunnya itu. Perang akan segera bergeser ke Ming, Cina, apabila mereka berhasil menaklukkan Angkatan Laut Yi Sun-shin. Perang kedua kemarin di Sacheon, Yi Sun-shin berhasil menawan pasukan Wae bernama Junsa. Namun pada akhirnya Junsa dan pasukannya malah mengabdi kepada Yi Sun-shin. Setelah ia melihat Yi Sun-shin maju menyelamatkan pasukannya di medan perang. Sedangkan ia beserta bawahannya malah seringkali dijadikan tameng oleh komandannya, yaitu Wakizaka. 대체 이 전쟁은 무엇입니까? 그렇다.
나를 거두어 주소서. 3 hari menuju serangan ketiga, Yi Sun-shin beserta divisinya melakukan serangkaian latihan formasi bertahan seperti penghalang di laut. Latihan itu juga melibatkan 5 kapal pasukan Wei yang telah bergabung. Latihan itu cukup simpel, ialah ketika kapal lawan berjarak kurang lebih 50 meter, maka kapal Yi Sun-shin akan membujur ke samping. 선회하라. Ternyata latihan mereka itu diperhatikan oleh Sahe dan bawahannya. Namun mereka tidak melihat kapal kura-kura masuk dalam sesi latihan tersebut. Timbullah kecurigaan kalau kapal kura-kura pasti sedang dalam masalah. Oleh sebab itu, mereka memutuskan pergi ke markas Angkatan Laut Yi Sun-shin untuk mencari tahu. Sesampainya di sana, Sahe dan kawan-kawan membakar kapal kura-kura sebagai pengalihan. Begitu juga para sandera mereka bebaskan. Ketika semua orang panik, Sahe berhasil menyusup ke dalam dan membawa desain kapal kura-kura itu. Ia sempat ketahuan, namun setelahnya ia berhasil melarikan diri setelah diselamatkan oleh Junsa. Di galangan rahasia Sun Cheon dekat Yeosu, Laksamana Yi Sun-shin menemui Ketua Nah dan mengatakan kalau kapal kura-kura sudah terbakar. Ketua Nah butuh beberapa hari lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Namun yang jadi masalahnya adalah Wakizaka pasti akan mempelajari kelemahan dari kapal kura-kura dari desain yang dibawa mata-mata kemarin. Ketua Nah pun kecewa, padahal ia telah menjelaskan kalau kapal kura-kura ini berbeda dari sebelumnya. Namun keputusan Yi Sun-shin sudah mutlak. Yi Sun-shin akan melawan pasukan Wakizaka tanpa kapal kura-kura. Wakizaka secepat mungkin mempelajari struktur dari kapal kura-kura itu. Ia melihat ada kelemahan dari lambung kapal yang mudah ditembus meriam. Junsa juga membenarkan kalau kapal kura-kura memang terlihat lamban. Hal itu pun diketahuinya ketika kemarin ia berhadapan langsung dengan kapal kura-kura di Sacheon. Kepala naga yang ada di haluan kapal tersangkut dan tidak bisa bergerak saat kapal Yi Sun-shin menabrak mereka. Laporan Sahe kemarin membuat Watanabe berkesimpulan kalau formasi sayap mereka harus layak diwaspadai dan kemungkinan Yi Sun-shin menyerang. Namun Junsa berkata lain. Ia berpendapat kalau pasukan Yi Sun-shin pasti akan bertahan dalam pertempuran nanti. Raja Korea sudah melarikan diri ke barat laut. Oleh karena itu, Laksamana Yi Sun-shin akan mundur dan tidak akan berani menyerang. Tak lama kemudian, armada Kato yang diundang Wakizaka hari lalu telah tiba di markas Wei. Tak tanggung-tanggung, kapal armada Kato ini juga berlapis besi yang dijuluki dewa perangnya Hachiman. Kembali ke markas Yi Sun-shin, mata-matanya yang bernama Lim Junyoung membawa laporannya secara langsung. Lim Junyoung melaporkan bahwa armada Wakizaka sekarang memiliki 30 kapal besar, 70 kapal sedang. Armada Kato Yoshiaki kini telah bergabung dengannya dan membawa 20 kapal besar dan 20 kapal kecil. Total keseluruhannya 140 kapal. Tak tanggung-tanggung, kapal besar yang dibawa armada Kato dipersenjatai oleh meriam dan berlapis besi. Dengan persiapan yang telah ada, kemungkinan armada Wakizaka akan segera menyerang dalam waktu dekat. Para komandan divisi yang hadir juga memberikan pendapat masing-masing. Laksamana Yi Sun-shin yang mendengar laporan itu tak banyak berkata apa-apa. Ia lalu berdiri dan memerintahkan semua bawahannya untuk segera bersiap perang besok malam. Esok paginya, Yi Sun-shin memerintahkan ahli senjata Li Bongsu untuk segera menyiapkan bubuk mesiu sebanyak-banyaknya. Hal itu sebagai strategi Yi Sun-shin dalam perang jarak dekat nanti, yaitu dengan memasukkan pecahan peluru ke dalam meriam ganda. Di markas Wei, di sela-sela menjamu para sekutunya, Wakizaka menerima pesan dari divisi ke-6 Kobayakawa bahwa Kobayakawa menyetujui serangan darat ke markas Angkatan Laut Jeolla. Kobayakawa ingin tahu kapan mereka akan menyerang. Wakizaka mengatakan mereka akan menyerang serentak pada tengah malam. Namun perkataan Wakizaka ini mendapat pertentangan dari Kato bahwa tidak mungkin mereka menyerang tengah malam, sedangkan persiapan mereka masih kurang. Namun Wakizaka bersikeras tetap menyerang tengah malam sebelum musim dingin tiba. Sontak terjadilah sedikit perselisihan antara dua aliansi itu. Wakizaka! 答えよ。お主、
Informasi penting itu ternyata didengarkan oleh Junyong yang sejak tadi ada di belakang tenda. Ia dibantu oleh pelayan Wakizaka yang sebenarnya juga seorang mata-matanya Yi Sun-shin. Gerak-gerik Junyong ini rupanya diperhatikan Sahe dari kemarin. Alhasil aksi mereka pun diketahui oleh Wakizaka dan terjadilah sedikit aksi kejar-kejaran. 무시가 와지마데의 미치와 날이 오죽한다. Junyong berhasil kabur ke arah pantai. Di sana, ia sudah ditunggu oleh dua rekannya yang sudah menyiapkan sebuah rakit. Anak buah Wakizaka menembaki rakit mereka hingga dua anggota itu modar kena tembak. Aksi mata-mata tersebut membuat Wakizaka khawatir. Maka ia menyingkirkan semua tahanan perang dan dibantailah mereka habis-habisan. Begitu pula dengan sekutunya Kato. Mereka dipaksa untuk menyerahkan kapal dan diancam dibunuh apabila tidak mengiyakan kehendaknya. 캐시테와 수렌수 내일이라도 도움을까? 오늘이 하지메카라 코라치모리. Wakizaka meninggalkan pelabuhan dengan total 140 kapal. Selagi dalam perjalanan, ia mengatur strategi dengan divisinya. Mereka akan berlayar menuju Gyeonaryang dan akan melakukan penyergapan di sana. Setelah Wakizaka pergi, Junsa menyelamatkan gadis pelayan itu dan melepaskannya. Gadis ini menyampaikan pesan penting menuju Dangpo Markas Angkatan Laut Joseon untuk disampaikan kepada Laksamana Yi Sun-shin. Pesan itu ia bawa beserta kalung Junsa di dalamnya sebagai tanda sumpah Junsa bahwa ia mengabdi kepada sang Laksamana Yi Sun-shin. 헛되지 않겠고 저 자수사께 투항한 몸이여. Di pangkalan Angkatan Laut Joseon, Yi Sun-shin beserta divisinya mulai mengatur strategi yang akan mereka terapkan nanti di laut. Laksamana Won akan menarik semua pasukannya ke benteng Jeonju apabila pihak lawan hari ini tidak terlihat. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa keberadaan Wakizaka terlihat di Selat Gyeonaryang Dangpo dengan membawa 100 kapal Wae yang sudah berlabuh di sana. Dengan kehadiran armada Wakizaka yang begitu cepat, Laksamana Yi Sun-shin memerintahkan Laksamana Won untuk memancing armada Wakizaka ke laut lepas Hansan. Sebagai strategi, memancing musuh keluar lalu menyerang mereka dengan menerapkan strategi penghalang di laut yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Tapi Laksamana Won menolak perintah itu. Melihat penolakan dari Laksamana Won, para kapten yang lain pun menawarkan diri untuk ambil bagian dari misi tersebut. 이것은 천하의 조롱거리가 될 것입니다. 이놈들도 이제 이순신 수하가 다 되었구나. Kembali ke benteng Jeonju, Junsa yang sempat ditangkap oleh komandan benteng Jeonju akhirnya dilepaskan setelah diketahui bahwa Junsa adalah seorang anti-Wae. Dari atas bukit, mereka juga melihat pasukan Wakizaka yang sudah mendekat ke arah mereka. Di ruangannya, Yi Sun-shin akhirnya menerima pesan yang dikirim oleh gadis pelayan tadi. Musuh akan mulai menyerang pada tanggal 5 tengah malam secara serentak ke markas Angkatan Laut Jeolla dan benteng Jeonju. Laksamana Yi Sun-shin mulai menuliskan nama-nama divisi yang ikut serta dalam rencana formasi sayap di Laut Hanson. Di tengah sayap kanan ada Laksamana Leogi. Di tengah sayap kiri akan diisi Laksamana Won. Di sisinya akan ada Komandan Eo. Komandan Lee akan berada di sampingnya. Kapten Kim Won akan berada di ujung sayap kiri, sedangkan Komandan Gwon Jun berada di ujung sayap kanan. Tengah malam pun tiba. Dengan diiringi pukulan beduk, Yi Sun-shin memerintahkan ke 56 kapal armadanya untuk siap berperang dan menuju perairan Hansan. 전군 출정하라.
Sementara itu, di Selat Geonaryang, Wakizaka telah mendapat informasi bahwa armada Yi Sun-shin telah menuju ke arah mereka. Wakizaka langsung memerintahkan Manabe untuk bersiap di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan akan diisi oleh Watanabe. Kondisi yang pada saat itu berkabut sedikit mengganggu penglihatan dari dua belah pihak. Armada Yi Sun-shin pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan hanya mengerahkan 3 kapal yang dikomandani oleh Komandan Eo sebagai pancingan. Sementara itu, kapal Yi Sun-shin menunggu di luar Selat Geonaryang. Tak lama kemudian, kabut pun menghilang dan terlihatlah 3 kapal Komandan Eo. Sontak, mereka langsung memborbardir ke 3 kapal dengan meriam yang digadang-gadang sangat mengerikan tersebut. Di sisi kiri, mereka disergap oleh pasukan Watanabe. Namun, tanpa mereka sadari, Komandan Lee muncul dari arah kiri dan memberikan perlawanan. Kapal Komandan Eo yang sudah kehabisan amunisi itu memutuskan untuk mundur dengan kecepatan penuh. Wanabe yang melihat pun langsung mengejar dengan kecepatan penuh. Wakizaka sempat memperingatkan jangan sampai Wanabe keluar dari Selat Geonaryang. Namun Wanabe terus mengejar kapal Komandan Eo itu. Komandan Eo yang sudah hafal perairan itu dengan mudah melewati arus deras dan karang di bawah laut. Namun tidak dengan armada Wanabe. Mereka tersangkut di batu karang dan berakhir ditembaki dari arah samping. 견내량 쪽 연락병선에 보고입니다. Melihat armada utama Wakizaka belum terpancing, Yi Sun-shin memanfaatkan arus laut dengan memutuskan maju ke Selat Geonaryang dengan formasi panah. Dan dikibarkanlah bendera sebagai tanda armada maju ke depan secara serentak. 대부분은 여전히 기동치 않고 있답니다. Selagi mereka perang di laut, benteng Jeonju juga digempur habis-habisan oleh pasukan Wei. Pasukan garda terdepan banyak yang gugur. Mereka harus mundur ke baris kedua untuk bertahan mempertahankan benteng. Pasukan Yi Sun-shin yang ada di benteng itu kalah jumlah dari pasukan Wei. Kembali ke perang laut. Akhirnya, setelah melihat armada utama Yi Sun-shin, Laksamana Wakizaka merespon dengan memerintahkan armadanya untuk maju ke depan. Sementara itu, Yi Sun-shin memutar kapal dengan kecepatan penuh untuk memancing armada Wei lebih dekat ke arah mereka. Layang-layang pun diterbangkan, sebagai tanda semua armada harus bergabung dalam formasi sayap. Dan perang jarak dekat pun tak dapat dihindari. Kapal Komandan Lee yang ada di belakang diserang habis-habisan oleh pasukan Sahei. Melihat armada Yi Sun-shin sudah membentuk formasi sayap, Wakizaka langsung memerintahkan armadanya membentuk formasi sisik ikan.
Sementara itu, barisan di sayap kanan yang dipimpin oleh Laksamana Won tertinggal dari formasi. Selagi mereka akan masuk ke barisan, pasukan Watanabe mengejar dari arah belakang untuk menghancurkan formasi sayap tersebut. Yuke Watanabe. Ketika kapal Watanabe sudah hampir menabrak kapal Laksamana Won, tiba-tiba meriam mengenai sisi atas kapal Watanabe. Dan muncullah kapal setan yang mereka takutkan selama ini, yaitu kapal kura-kura atau Bokkaisen. Tiga kapal kura-kura tersebut berhasil memporak-porandakan barisan kapal armada Wakizaka sampai hancur terbelah dua. Namun kapal yang dinaiki oleh Wakizaka tidak mudah mereka kalahkan karena kapal itu berlapis besi di bagian luarnya. Wakizaka yang mengetahui kelemahan kapal kura-kura itu langsung mengarahkan meriam ke arah lambung kapal dan berhasil melobangi sisi lambung kapal tersebut. Dua kapal kura-kura berhasil ditumbangkan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang kapal kura-kura yang dijuluki Bokkaisen itu pun muncul dengan kecepatan penuh membabi buta dan menuju ke arah kapal Sahe. Sahe mengira kepala naga yang ada di haluan kapal akan tersangkut seperti dulu. Namun ternyata kapal kura-kura yang dirancang oleh kepala Nah ini sudah didesain sedemikian rupa. Ketika kapal yang lain mulai mendekatinya, disitulah Bokkaisen menembakkan meriam hingga kapal di sisi kanan, kiri, depan, belakang hancur seketika. Melihat itu, Wakizaka langsung dengan kecepatan penuh menuju armada Yisunsin yang telah siap dengan formasi sayap. Ketika jarak mereka sudah dekat, Yisunsin langsung memerintahkan semua kapal untuk berputar menyamping. Dan inilah strategi penghalang laut yang mereka latih selama ini. Semua armada Wakizaka pun hancur dan hanya menyisakan kapal Wakizaka. Wakizaka langsung mengarahkan kapal ke arah Yisunsin, dan kapal kura-kura pun langsung menabraknya dari arah samping.
Wakizaka mengarahkan senjata ke arah Hisunsin, namun ia tidak sadar kalau itu sebenarnya jebakan. Sementara itu, di benteng pertahanan Jeonju dibantu oleh pasukan komandan militia Huang Jin, dan mereka berhasil mempertahankan benteng tersebut. Hari ke-6 Laksamana Isunsin menuju Angolpo dekat Busan. Hingga hari ke-7 serangan terakhir di Busanpo. Pada 11 Juli 1592, Laksamana Isunsin mengakhiri serangannya di Busanpo. Kemenangan itu pula membuat Ming China dilindungi oleh Barat, dan film pun selesai. Rumah Prancis berdinding karton. Salam manis buat yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.